Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang trigonometri. Ya, sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, materi hari ini adalah tentang trigonometri. Ya, namun sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang trigonometri, ya di sini ada ilustrasi tentang seorang pengendara sepeda motor ya, yang sudah pasti sering kita lakukan ya, baik ke kampus, ke pasar atau kemana saja. Sekarang kita biasanya menggunakan sepeda motor. Nah, pada sepeda motor di sini kita bisa mencermati bahwa di situ ada tanda untuk melihat kecepatan, untuk melihat jarak yang ditempuh ya pada sepeda motor kita, yaitu bisa kita lihat pada speedometer. Nah, speedometer di sini adalah salah satunya untuk melihat seberapa jauh yang sudah ditempuh oleh sepeda kita, oleh motor kita gitu ya. Nah, itu adalah dilihat dari roda yang berputar ya sejauh tempat yang kita tuju. Nah, untuk menentukan jarak seberapa jauh, nah memang kita bisa menggunakan atau kita bisa melihatnya dari roda kendaraan kita. Salah satunya adalah dengan menggunakan keliling lingkaran. Nah, itu yang bisa kita lihat. Dengan mengetahui keliling lingkarannya, maka kita juga akan bisa melihat seberapa jauh tempat yang kita tuju seperti itu. Nanti juga akan bisa memperkirakan waktu dan sebagainya. Nah, terkait dengan lingkaran tadi di sini pastinya berhubungan dengan sudut, dan nantinya juga ada beberapa yang terkait dengan sudut adalah tentang trigonometri. Dan trigonometri di sini nanti juga akan lebih lanjut kita dalami bagian-bagiannya apa saja yang akan kita pelajari tentang trigonometri. Itu ya. Oke, untuk trigonometri di sini nanti yang akan kita bahas adalah tentang sinus kosinus, kemudian nanti ada grafik trigonometri atau tentang gambarnya, kemudian nanti ada identitas trigonometri dan juga ada radian. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas pada subtema trigonometri ini. Ya, lanjut kita ke materi yang pertama, yaitu tentang sinus kosinus. Oh ya, sebelum ke materi pertama, nanti di sini beberapa persamaan saya menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Nanti kalian bisa download di Play Store atau di Google. Nanti bisa silakan di searching dan mencari aplikasi GeoGebra. Ini salah satu aplikasi ya untuk melihat grafik ya, nanti khususnya di bagian grafik nanti saya menggunakan GeoGebra supaya kita tinggal memasukkan persamaan, nanti akan keluar sendiri grafiknya tanpa kita harus menggambar secara manual seperti itu ya, walaupun secara manual juga pastinya bisa gitu. Oke, tentang sinus kosinus, ini materi pertamanya adalah tentang sinus kosinus ya. Definisinya berbunyi fungsi sinus kosinus, misalkan T adalah bilangan real yang menentukan titik P yaitu X dan Y, maka sin T sama dengan Y dan cos T sama dengan X. Nah, kita cermati dulu ya definisi dari 6.1 di sini. Nah, di sini dari lingkaran ini, nah ini ada koordinat X dan Y seperti biasa, ini ada lingkaran. Kemudian di sini di titik ini ada titik A yaitu 1.0. Ini menandakan bahwa dari titik pusat sini sampai A ini berjarak 1 ya untuk X-nya. Nah, tentang lingkaran sendiri ini, nah dari titik pusat menuju ke garis dari lingkaran ini, nah ini kan dinamakan dengan jari-jari. Ya. Sehingga jari-jari dari lingkaran yang merah ini adalah berjari-jari 1. Itu ya. Itu yang pertama.
Sehingga nanti kalau kita ada suatu garis dari mana saja, yang penting berangkat dari titik pusat ini ke garis ini, nah ini jaraknya 1. Contohnya adalah dari titik pusat ini ke titik P. Ya, P ini tidak diketahui titik berapa, yaitu hanya diketahui X dan Y saja, karena pasti koordinatnya X dan Y. Tapi jaraknya dari titik pusat ke P ini pasti adalah jaraknya juga 1. Itu ya. Oke, kemudian dari titik sini, nah ini kalau ditarik dengan garis, pastinya adalah panjangnya dari titik ini ke garis X ini adalah tingginya adalah Y. Panjangnya pasti Y ini, sama dengan ini ya dari sini. Dan ini kalau dari titik ke sumbu Y, nah ini jaraknya adalah X-nya. Sehingga kalau T adalah dari titik A ke titik P, ini adalah T, sepanjang T, maka T di sini adalah menjadi sudutnya, ada di sini T-nya. Sebentar, nah ini adalah menjadi besar T-nya, sama dengan yang sebelah sini ini ya. Oke, misalkan ada variabel yang menentukan titik P, nah ini adalah T ini ya, menentukan titik P, maka sin T sama dengan Y. Nah, sin T sama dengan Y lah. Y adalah dari sini. Nah, ini adalah sinnya. Aslinya untuk nilai sin adalah Y per R atau Y per Z ya nanti ya, Y per R. Nah, R-nya di sini adalah ini R-nya. Karena R adalah sama dengan 1. Nah, ini kan 1 tadi ya. Maka Y per 1 sama dengan Y. Maka sin T-nya sama dengan Y. Begitu juga dengan cos T. Nah, cos aslinya adalah X per R, dengan R-nya karena 1 tadi, maka X per 1 sama dengan X, maka cos T-nya sama dengan X. Itu ya. Nah, ini kalau diubah menjadi bentuk segitiga siku-siku, karena nanti Pythagoras hanya bisa digunakan di segitiga siku-siku, maka tampilannya seperti ini. Ini adalah sudut siku-siku dari sini ya. Nah, ini sudut siku-siku. Ini juga sudut siku-siku pas. Ini adalah Y-nya, ini X-nya, ini R-nya. Itu ya. Jadi untuk nilai sin itu adalah Y per R, karena R-nya adalah sama dengan 1, maka Y per 1 sama dengan Y. Kemudian cos-nya yaitu X per R, karena R-nya sama dengan 1, maka X per 1 sama dengan X, sehingga cos T sama dengan X. Nah, ini ya, ini adalah definisi dari 6.1 berangkat dari gambar koordinat lingkaran. Nah, dari lingkaran, dari segitiga tadi, mohon maaf ya, tadi sudah bisa diketahui sin, cos dan tan-nya. Sin dan cosnya ya, tan-nya belum. Nah, sin-nya adalah sin T tadi adalah Y per Z. Ya, tadi kalau kita menggunakan R dan Z itu sama saja ya. Kalau sini saya menggunakan Z saja supaya berurutan gitu ya. Ini sama dengan R-nya tadi. Nah, untuk sin T itu sama dengan Y per Z. Dengan Z itu bisa mencarinya dengan cara teorem Pythagoras ini ya. Z kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Nanti bisa ditemukan nilai Z-nya. Kemudian untuk cos-nya adalah X per Z. Nah, ini ya, X per Z. Nah, kemudian untuk tangannya, nah untuk tangan di sini adalah menggunakan rumus sin per cos. Sin per cos ya. Berarti kalau sin per cos, nah ini kita bisa tulis Y per Z. Nah, ini per cos T-nya berapa? X per Z. Ya, ini tinggal dimasukkan ya. Kemudian karena ini adalah pembagian, maka bisa di pindah ruas nanti Y per Z dikali lah, ini penyebutnya dibalik ya, karena bentuknya pecahan. Jadi Z per X, sehingga nanti ini Z-nya dicoret, ini Z-nya dicoret, sehingga ketemu Y per X.
Itu ya. Berarti nanti untuk mencari tan nanti bisa menggunakan sin per cos atau juga bisa y per x. Itu ya. Nah, dari sini dari sin, cos, dan di sini juga bisa ditemukan persamaan yang lain, yaitu kebalikan dari sin, cos, dan tan. Nah, yang pertama adalah sin. Nah, kebalikan dari sin adalah kosekan. Nah, di sini adalah kosekan T itu sama dengan 1 per sin. Kosekan T sama dengan 1 per sin. Nah, karena tadi sin adalah Y per Z, maka untuk kosekan T kebalikannya yaitu Z per Y. Ya, dengan segitiga yang sama itu ya. Kemudian untuk sekan itu adalah kebalikan dari cos, yaitu sekan sama dengan 1 per cos sama dengan Z per X. Kalau cos tadi kan X per Z ya, kalau sekan Z per X. Ya, demikian juga untuk tangen. Nah, ini adalah kebalikannya adalah kotangen. Nah, kotangen T sama dengan 1 per tan sama dengan X per Y. Kalau tan tadi Y per X, kalau kotangen X per Y. Nah, ini adalah 6 persamaan yang pokok dalam trigonometri. Ada sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Seperti itu. Nah, ini nilainya bisa dicari apabila dalam suatu segitiga itu nilai X, Y, dan Z-nya itu diketahui seperti itu. Nah, dalam segitiga atau dalam trigonometri di sini juga diketahui ada beberapa sudut istimewa ya. Oh, ini mohon maaf, ini adalah kuadrat ya, bukan kuadrat tapi derajat ya. Karena sudut ini ya. Oke, untuk sudut istimewa sebenarnya adalah sampai sudut 360 ya. Tapi di sini saya tuliskan yang hanya sampai 90 saja karena nanti nilainya tinggal mengikuti kuadrannya gitu ya. Ya, saya contohkan untuk nilai sin. Nah, sin pada sudut 0 derajat itu adalah nilainya 0, untuk 30 derajat adalah setengah, untuk 45 derajat adalah setengah akar 2, untuk 60 derajat setengah akar 3, dan untuk sin 90 derajat adalah 1. Cos ya, ini kebalikan dari sin, kemudian tangannya adalah nilainya seperti itu. Ya, ini kalau suatu segitiganya tadi itu diketahui nilai T-nya. Ya, saya bukakan lagi. Nah, kalau nilai T-nya ini diketahui, nah, dan juga besarnya adalah seperti sudut istimewa, maka nilainya itu tidak perlu kita hitung, tapi sudah kita bisa tebak ya nilainya. Misal kalau T-nya adalah 30, maka sin T atau sin 30 ya sama dengan setengah tadi. Itu ya. Nah, ini kalau sudutnya istimewa. Kalau sudutnya tidak istimewa, maka ya kita menggunakan rumus pecahan tadi ya, Y per X, Y per Z, X per Z, dan sebagainya tadi. Nah, dari sini karena sudut istimewa ya, nanti bisa dilambangkan dengan angka seperti ini, yaitu 90 derajat, atau juga nanti bisa menggunakan simbol pi ya. Untuk nilai pi sendiri adalah 180 derajat, kalau 2pi ini sama dengan 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Nah, kalau misal ada persamaan seperti ini, sin theta plus 2pi, theta di sini adalah sudutnya tadi ya, sudut di T-nya tadi. Ini adalah sudut di segitiganya tadi. Misal sin theta plus 2pi itu sama dengan sin theta, nilainya sama. Sin cos theta plus 2pi juga sama dengan cos pi, karena satu putaran tidak ada satu putaran dan satu putaran lebih, ini nanti nilainya sama dengan sudutnya yang awal tadi ini ya. Oke, itu kalau tadi 2pi. Nah, ini kalau nilainya adalah hanya sin pi per 2 atau 90 derajat, 90 min theta itu sama dengan cos ya, 90 min theta sama dengan cos, dan juga sebaliknya cos 90 min theta sama dengan sin pi. Nah, ini bisa dilihat di tabel. Nah, misal tetanya adalah 0, nah ini ya 90 min 0, nah ini kan jadi sama dengan sin 0 sama dengan cos 90. Nah,
dari sini ya. Ini setengah, ini setengah, ini setengah akar 3, setengah akar 3 itu ya. Nah, ini dari persamaan kalau mengandung pi per 2 atau 90 derajat. Nah, ini kalau misal sudutnya adalah negatif atau biasanya kan berlawanan arah jarum jam ya. Biasa kalau sudut itu kan searah jarum jam, ini kebalikannya, yaitu sin negatif atau ini berada di kuadran tidak kuadran 1 ya, karena nanti ada nilai yang negatif. Misal sin min x itu sama dengan min sin x. Kemudian kalau cos min x sama dengan cos x. Nah, ini kalau kita merujuk pada materi yang kemarin, nah untuk sin min x sama dengan min sin x itu adalah sama dengan fungsi ganjil. Ya, ini adalah fungsi ganjil. Kemudian kalau cos min x sama dengan cos x itu sama dengan fungsi genap. Ya, nanti bisa dibuka lagi materi yang kemarin gitu ya, tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Ya, di sini masih disinggung ya untuk penggunaan fungsi ganjil dan genap. Oke, ini ada contoh tentang mencari nilai pada sin konstan tadi ya. Ya, tunjukkan bahwa fungsi tangen termasuk fungsi ganjil atau fungsi genap atau bukan keduanya. Ya. Kalau ini kan fungsi sin dan cos kan bisa diketahui ya, sinnya adalah fungsi ganjil dan cosnya fungsi genap. Nah, kalau untuk tangannya itu fungsi genap, ganjil atau bukan keduanya. Nah, kita cari ya, kita cek dulu ya. Nah, untuk tangannya kan tadi sin per cos. Kemudian sin min x itu sama dengan min sin x dan cos min x sama dengan cos x ya. Ini tadi sudah diketahui. Kemudian kita masukkan T-nya negatif. Nah, tan negatif T sama dengan sin min T per cos min T ya, karena yang ini sudutnya ganti negatif, berarti di sini juga otomatis mengganti negatif ya. Kemudian dari persamaan awal tadi, sin min T sama dengan min sin T dan cos min T sama dengan cos T. Ini ya. Nah, ini dari sini. Nah, kalau sudah, kemudian nah minnya bisa ke depan di sini ya, karena ini kalian mungkin menjadi min sin per cos. Jadi min sin per cos. Nah, sin per cos sendiri adalah tangan itu tadi ya, sehingga sama dengan min tangan. Nah, tangan min T sama dengan min tangan T. Nah, menjadi fungsi apa? Ya, karena min T sama dengan min tan T, maka tangan adalah termasuk fungsi ganjil ya, sama dengan fungsi sin ya, sin min x sama dengan min sin x. Tangan juga sama, tangan min T sama dengan min tan T, seperti itu ya. Oke, itu tadi untuk penentuan ganjil dan genap. Ya, tinggal mengganti nilai T-nya menjadi min T. Nanti kita operasikan, nah kita lihat hasil akhirnya gitu ya. Oke. Contoh 6.2 lah. Tentukan nilai sin, cos dan tangan. Ini ada segitiga. Ini siku-sikunya ya. Ini panjangnya 4, ini panjangnya 3. Nah, ini belum diketahui. Z-nya belum diketahui. Nah, kita cari dulu nilai Z-nya. Itu ya, cari Z-nya. Nah, itu. Nah, Z-nya setelah dicari ketemu 5 ya, berarti ini panjangnya adalah 5. Oke, sekarang kita masukkan untuk mencari sin, cos dan tangan. X-nya tadi ketemu 4, Y-nya 3, Z-nya 5 ya. Z-nya sudah kita cari. Untuk sin sama dengan Y per Z. Y-nya 3, Z-nya 5, sehingga sin T sama dengan 3 per 5. Kemudian untuk cos T sama dengan X per Z 4 per 5. Kemudian tangan T sama dengan Y per X sama dengan 3 per 4. Berarti nilai sin, cos dan tangannya sudah bisa diketahui semua kalau kita sudah mencari X, Y dan Z-nya. Itu ya.
Ini dengan catatan T-nya tidak diketahui atau sudutnya tidak diketahui gitu ya. Tapi yang penting sisi-sisinya adalah diketahui panjangnya. Oke, ini latihan 6.1. Ya, berdasarkan gambar segitiga siku-siku di samping, tentukan nilai masing-masing persamaan berikut ya. Nah, nilai cos bisa dicari, cos sin tan. Nah, ini tinggal mencari ini dulu, panjangnya ini. Nanti kita bisa mencari sin cos tan, kemudian bisa mencari cos sekan dan kotangen, nilai sekan gitu ya. Ya, intinya kita bisa mengetahui ketiga sisi ini panjangnya berapa, nanti tinggal dimasukkan ke persamaan sin, cos tan, kosekan, sekan dan kotangen, seperti itu ya. Latihan 6.1. Untuk latihan 6.2 ini adalah tentang menunjukkan bahwa fungsi berikut adalah termasuk fungsi ganjil, fungsi genap atau bukan keduanya ya, dengan cara yang saya contohkan tadi, atau bisa melihat lagi di materi yang sebelumnya gitu ya, tentang melihat fungsi ganjil, fungsi genap atau bukan keduanya. Oke, itu tadi latihan 6.1 dan 6.2. Nah, lanjut ke materi berikutnya adalah tentang grafik trigonometri. Nah, untuk grafik trigonometri di sini nanti saya akan menggunakan aplikasi yang tadi ya, GeoGebra gitu. Nah, kalau secara manualnya untuk menentukan grafik, misalkan sin dan cos ya, grafik ini ya. Nanti untuk tangen, kosekan, sekan dan kotangen itu juga bisa mencari grafiknya. Nah, ini saya misalkan yang paling mudah dulu sin dan cosnya ya. Nah, kalau ingin mencari atau menggambar grafiknya, yaitu kita ambil theta yang paling mudah, yang bisa membentuk sudut istimewa supaya mudah mencarinya. Nah, misalkan fungsinya adalah sin theta dan cos theta saja, tidak ada koefisiennya ya. Misalkan sin 2 theta, sin sepertiga theta dan sebagainya, tidak ada, hanya sin theta saja. Jadi kita tinggal masukkan saja dengan tetanya adalah sudut istimewa, sehingga kita bisa mengetahui langsung ya, sin 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1 dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah, kemudian tinggal diplot. Nah, ini milih ini sudah, supaya bisa terbentuk sudut istimewa, kemudian menentukan nilai fungsinya masing-masing, nilai sin dan cosnya. Kemudian kalau sudah ketemu seperti ini, nah ini dimasukkan ke koordinat titik-titiknya ya, ini titik 0,0, ini 30,5, ini dimasukkan ke titik. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke koordinat ke titik, nanti dihubungkan dengan garis yang mulus seperti itu ya. Emang kalau secara manual nanti agak kesulitan ya, apalagi menggunakan trigonometri seperti tadi. Nanti silakan menggunakan aplikasi yang menurut kalian paling mudah. Kalau saya tadi menggunakan aplikasi GeoGebra seperti itu ya. Oke, untuk lebih mudahnya mari kita simak contoh 6.3. Nah, sketsakan grafik berikut, yaitu sin 2 theta plus 1. Nah, kita pilih tetanya. Ini tetanya terserah ya, ini ada P/4 itu sama dengan 45 ya. Nah, kalau dimasukkan 45 di sini sama dengan 2. Kalau dimasukkan 90 sama dengan 1 ya, karena 90 nanti 2 kali 90 180, sin 180 itu 0. Ini sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, kalau sudah kemudian diplot ke garisnya ya. Nah, gambarnya seperti ini. 0 titik ini ya, 01 itu di sini. Nah, ini 01, kemudian P/42. Nah, ini P/42, kemudian P21. Nah, ini P/2, ini 1, kemudian 3 P/40. Nah, ini 3/4 P. Nah, di sini. Kemudian P dan 1, ini P, ini 1. Jadi garisnya bukan patah-patah tapi halus ya. Nah, seperti kurva di sini.
Nanti sama juga seperti ini, kalau kita mengambil tetanya negatif, nah nanti bentuknya seperti ini. Itu ya nanti kalau kita menggambar secara manual dan menggunakan aplikasi. Ini saya menggunakan aplikasi ya. Oke, ini contoh 6.3. Ini contoh 6.4 ya, dengan fungsi yang berbeda. Nah, sketsakan grafik berikut, yaitu 2 sin theta ya. Sama, kita ambil theta yang kira-kira menjadi mudah untuk mencari nilai fungsinya. Nah, misal ini saya ambil min pi, nah, sehingga nilainya adalah 0, karena sin 180 sama dengan 0 kali 2 tetap 0, dan sebagainya sampai pi gitu ya, min pi sampai pi. Setelah ketemu, diplotkan ke gambar, nah, kemudian dihubungkan dengan gambar yang halus ya. Ini min pi ya, min pi, 0 di sini, kemudian min pi per 2, min 2 di sini 0,0, pi per 2, ini pi per 2, ini 2, kemudian pi 0, nah, ini pi dan 0 di sini. Kalau diperpanjang nanti membentuk seperti ini ya, nanti bentuknya bergelombang, hampir sama terus gitu, konsisten gitu. Nah, ini adalah contoh sketsa dari fungsi 2 sin theta. Itu ada 2 contoh ya, contoh 6.3 dan 6.4. Nanti silakan menggunakan aplikasi lain yang juga bisa menggambarkan suatu fungsi trigonometri seperti ini. Oke, untuk latihan menggambarkan sketsa, silahkan mensketsakan. Yang pertama adalah sin theta pangkat 2. Ingat ya, yang ini yang dipangkat 2 kan adalah tetanya, bukan sinnya ya, karena pangkatnya ada di dalam. Kemudian ini adalah cos theta min pi. Nah, nanti silahkan disketsakan. Caranya sama, tinggal dimasukkan ke aplikasinya gitu ya. Oke, ini ada 6.3. Kalau ini menggunakan manual juga silahkan ya, saya tidak melarangnya gitu ya. Tapi akan lebih membutuhkan waktu yang lebih lama ya kalau kita menggunakan cara manual seperti itu. Oke, tentang identitas trigonometri ya, materi berikutnya. Nah, untuk identitas trigonometri ya, kita ingat-ingat dulu materi-materi yang sebelumnya tadi, karena nanti akan kita gunakan lagi ya ini. Seperti kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, ini nilainya jangan sampai lupa ya. Kosekan 1 per sin, sekan 1 per cos, kotangen 1 per tan. Kemudian ini adalah fungsi ganjil dan fungsi genap tadi. Sin min x sama dengan min sin, cos min x sama dengan cos x, tangen min x sama dengan min tan x. Nah, ini jangan sampai lupa ya, harus diingat terus. Kemudian, nah, untuk identitas sendiri nanti akan yang kita bahas adalah ada 5 ini ya. Ada identitas Pitagoras, identitas penambahan, identitas sudut ganda, dan identitas jumlah, identitas hasil kali. Nah, ini adalah yang akan kita bahas secara singkat di materi ini dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sudah kita ketahui sebelumnya tadi. Ini ya. Ya, di sini kita tidak akan membuktikan identitas tersebut, hanya saja kita akan menggunakan salah satu dari kelimanya ini ketika akan membuktikan suatu identitas yang baru seperti itu ya. Ya, nanti akan kita pelajari bersama. Oke, mengenai identitas yang pertama adalah tentang identitas Pitagoras. Nah, identitas Pitagoras adalah ada 3 di sini. Yang pertama adalah sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah 1 plus tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Kemudian yang ketiga adalah 1 plus cos itu adalah kotangen ya. Kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x. Ini harus diingat, ini adalah yang dikuadratkan adalah fungsinya atau sinnya, sin cos tangennya ya, bukan sudutnya. Karena kuadratnya ada di fungsi sin cos tangennya dan sebagainya itu ya. Ini adalah untuk Pitagoras. Ada 3 ini.
Ya, untuk ini kalau misal mau dibuktikan itu juga bisa ya dengan menggunakan persamaan-persamaan yang sudah diketahui tadi ya. Nanti bisa dicoba sendiri kalau ingin membuktikannya. Kemudian identitas penambahan. Nah, di sini berarti untuk sudutnya ada dua, karena penambahan kan minimal ada dua variabel yang dijumlahkan ya. Di sini ada sin x plus y, berarti sudutnya ada 2x dan y. Ini adalah sama-sama bentuknya sudut ya. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini, sin x plus y atau cos x plus y atau tangen x plus y, nanti bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, kasus ini biasanya kalau misal ini dijumlahkan, nah itu membentuk sudut yang tidak istimewa. Kalau x plus y itu dijumlahkan, itu tidak menjadi sudut istimewa. Nah, ketika dipecah, nah untuk x dan y itu masing-masing adalah sudut istimewa. Nah, nanti bisa menggunakan cara ini. Itunya. Misalkan adalah sudut 75. Nah, 75 kan bukan sudut istimewa, tapi ketika dipecah menjadi 30 dan 45, nah ini kan sama-sama sudut istimewa gitu ya. Nah, untuk penambahan ada seperti ini. Nanti untuk pengurangannya tinggal mengikuti saja. Karena di sini sudah ada sin x plus y, maka sin x min y itu juga bisa. Nah, tinggal diubah ini ya. Berarti ada salah satu nilainya yang menjadi negatif. Gitu ya. Tinggal mengikuti persamaan yang sudah diketahui sebelumnya tadi. Gitu. Oke, ini tentang penambahan. Kemudian identitas sudut ganda, saya hapus dulu. Oke, untuk sudut ganda maka harusnya kan x plus x gitu ya. Tapi di sini adalah langsung diganti sin 2x. Nah, ini ganda ya. Ini ada cos 2x. Nah, tangannya tidak ada tangan 2x. Tapi nanti kalian bisa mencarinya sendiri ya untuk mengeksplor kemampuan. Untuk sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Untuk cos 2x itu ada 3 jenis, ada cos kuadrat min sin kuadrat sama dengan 2 cos kuadrat min 1, atau juga bisa 1 min 2 sin kuadrat. Ini untuk cos 2x ya. Ada 3 macam. Ini identitas sudut ganda. Ya, kalau terlalu cepat nanti videonya bisa di-pause, kemudian bisa dicatat terlebih dahulu gitu ya, supaya tidak ketinggalan. Oke, untuk identitas yang berikutnya adalah identitas jumlah. Nah, antara jumlah dan penambahan beda ya. Kalau penambahan tadi adalah sudutnya yang dijumlahkan, yaitu x plus y langsung. Kalau jumlah ini sudutnya ada dua, yaitu sin x plus sin y. Kalau tadi kan sin x plus y, kalau sekarang sin x plus sin y. Nah, itu beda bentuknya. Nah, nanti bisa diubah menjadi seperti ini ya. 2 sin x plus y per 2 cos y min x min y per 2. Ini kalau nanti misal salah satunya misal sin x min sin y, nanti di sini tinggal menyesuaikan ya. Berarti nanti ada nilai yang negatif seperti itu. Dan untuk cosnya juga sama. Nah, ini adalah identitas jumlahnya. Dan yang kelima yaitu identitas hasil kali. Nah, ini berarti ini ada dua sudut yang saling dikalikan. Nah, di sini ada 3 ya, sin x kali sin y, kemudian ada cos x kali cos y, kemudian yang ketiga ada sin x kali cos y. Nah, kita bisa ubah menjadi seperti itu. Nah, ini sama, x dan y-nya adalah yang awal di sini adalah bukan sudut istimewa. Soalnya kalau sudut istimewa ya tinggal kita kalikan saja ya, sin berapa, sin berapa, tinggal dikalikan saja hasilnya. Nah, karena di sini tidak sudut istimewa, maka kita bisa mengubahnya dengan rumus ini, gitu ya. Nah, kalau diubah seperti ini, nanti kalau dijumlahkan ini harus menjadi sudut istimewa. Kalau dikurangkan harus menjadi sudut istimewa, gitu ya. Nah, ini dengan artian kita tidak menggunakan alat bantu ya. Kalau menggunakan alat bantu seperti kalkulator kan nanti dari sini saja sudah bisa kita ketahui ya. Sin x-nya berapa, sin y berapa, itu kalau kita menggunakan kalkulator kan berapapun sudutnya itu sudah bisa kita ketahui. Tapi ini sebagai pengetahuan bahwa dengan secara manual juga kita bisa menentukan nilai sin, cos dan tangen itu ya, atau juga identitasnya seperti ini.
Nah, itu tadi adalah identitas-identitas yang ada pada trigonometri ya. Ada 5 identitas yang bisa kita gunakan untuk mencari identitas yang lain. Seperti itu ya. Oke, contohnya di sini adalah ada buktikan persamaan berikut adalah juga termasuk identitas. Dan di sini tadi belum masuk ya. 1 plus sin dikali 1 min sin sama dengan 1 per sekan kuadrat X. Nah, kita coba 1 plus sin kali 1 min sin. Nah, itu kita jabarkan menjadi 1 plus sin X min sin kuadrat. Ini penjabaran dari ini ya, dikalikan itu ya. Oke, kemudian ini masih sama, nanti ini tinggal karena sin X, ini juga sin X dikurangi, tinggal dihilangkan menjadi 1 min sin kuadrat X. Nah, untuk nilai angka 1 ini, nah ini kita bisa ubah seperti ini, yang ini ya, jadi sin kuadrat plus cos kuadrat X min sin kuadrat itu ya. Kemudian ini ada sin kuadrat, ini sudah sin kuadrat, bisa kita coret. Oke, tinggal cos kuadrat. Nah, cos kuadrat di sini, nah bisa diubah menjadi seperti ini, 1 per cos kuadrat ini ya. Ini aneh-aneh sekali ini. Ini nggak masalah, ini karena kita ingin membuktikan bahwa nanti supaya ada sekan gitu ya. 1 per cos kuadrat sama dengan cos kuadrat. Karena nanti kalau ini dibalik menjadi cos per 1 kan sama dengan ini ya. Nah, ternyata ketemu 1 per sekan kuadrat. Nah, jadi terbukti persamaan tersebut adalah termasuk juga identitas. Itu ya. Oke, ini ada latihan 6.4. Silakan dibuktikan dari kiri ke kanan, silakan dari kanan ke kiri, silakan. Yang penting nanti bisa terbukti bahwa persamaan berikut nomor 11 dan 12 adalah juga identitas trigonometri seperti itu. Ya, selanjutnya adalah tentang radian. Nah, ini adalah subtema yang terakhir ya pada materi trigonometri ini. Ya, mengenai radian di sini adalah nanti adalah sesuatu yang berhubungan dengan sudut ya. Kemudian diukur dengan derajat atau radian. Berarti nanti mengukurnya itu bisa menggunakan derajat atau juga menggunakan radian ya, atau perputaran seperti itu. Nah, radian di sini adalah lebih cenderung ke arah berbentuk yang lingkaran gitu ya. Karena ada radiannya, ada perputarannya, ada porosnya seperti itu ya. Nah, untuk lingkaran itu sendiri sudutnya adalah satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat ini sama dengan 2pi radian. Ya, karena pi kan nilainya adalah 180, maka untuk menjadi 360 dikalikan 2 sehingga 360 sama dengan 2pi radian. Nah, 180 derajat ini itu juga sama dengan pi radian. Ya, tadi kan sudah ya, pi sama dengan 180 derajat. Kemudian kalau diubah menjadi bentuk yang lain itu mendekati 3,14 radian. Ini sudah dibulatkan ya. Sebenarnya nilainya tidak 3,14 saja, tapi masih ada di belakang koma, masih banyak angkanya. Tapi di sini dibulatkan menjadi 3,14 radian. Untuk angka 3,14 ini sudah sering atau pernah kita jumpai ya di materi lingkaran. Ya, biasanya kalau kita mencari luas atau mencari keliling kan menggunakan nilai pi ya. Ini ada dua, yaitu 3,14 dan juga 22/7 itu ya. Tapi di sini kita menggunakan yang 3,14. Sehingga kalau diketahui seperti ini 180 sama dengan 3,14 radian, maka di sini kita juga bisa mencari satu radiannya. Maka untuk mencari satu radian itu sama dengan 180 derajat dibagi dengan 3,14. Nah, kalau dihitung nanti kemudian dibulatkan, hasilnya mendekati 57,3. Ya, nanti kalian bisa mengeceknya sendiri. 180 dibagi 3,14.
Nah, ini untuk mencari 1 radian. Nah, sekarang juga kita bisa mencari 1 derajat. Nah, 1 derajat maka untuk mencarinya adalah 3,14 dibagi 180 derajat. Maka nanti hasilnya mendekati 0,017 radian. Sehingga 1 derajatnya itu mendekati sama dengan 0,017 radian. Nah, 2 persamaan ini ya antara 1 radian dan 1 derajat ini nanti akan kita gunakan untuk mencari besaran. Misalnya kalau diketahui radiannya, maka kita akan mencari derajatnya. Begitu juga sebaliknya, kalau diketahui derajatnya kita bisa mencari radiannya. Itu ya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan trigonometri? Ya, kalau di trigonometri biasanya kita yang digunakan adalah yang derajatnya ini. Ya, biasanya sin 90 derajat itu sama dengan berapa? Nah, ini yang dicari adalah derajatnya ini. Itu ya. Kalau dalam mula untuk radiannya itu nanti adalah lebih ke hasilnya ya, lebih ke hasilnya. Kalau di derajat adalah yang biasa dicari di trigonometri, sin, konstan itu menggunakan derajatnya, tapi untuk radiannya ini adalah lebih ke hasilnya itu ya. Oke, kita lihat contoh penggunaan radian dan derajat ya. Contoh 6.6. Konversikan ukuran derajat berikut ke dalam radian. Berarti ini diketahui derajatnya, kemudian kita diminta untuk mencari radiannya. Nah, untuk yang A 30 derajat itu, nah ini adalah sebagai tambahan pengetahuan bahwa untuk 30 derajat ini bisa juga diubah menjadi bentuk pi atau yang ada variabel pi-nya. Ya, tinggal kita kalikan 30 derajat, kita kalikan pi per 180 derajat karena kan nilai pi kan 180. Sehingga ketemu 1/6 pi. Nah, 30 derajat itu sama dengan 1/6 pi. Untuk mencari radian, nah kita tinggal mengalihkan 30 derajat itu kita kalikan 0,017 radian. 0,017 radian ini kita peroleh dari besaran 1 derajat tadi yang sebelumnya ya. Nah, ini kan besarannya 1 derajat sama dengan 0,017 radian. Kalau di sini nilainya 30, berarti ini tinggal dikalikan 30 itu ya. Nah, setelah dihitung hasilnya mendekati 0,51 radian. 30 derajat itu 0,51 radian. Kemudian yang kedua negatif 250 derajat. Nah, ini juga bisa diubah menjadi bentuk pi, menjadi negatif 4/3 pi. Ini ya, kalau diubah menjadi pi itu biasanya kalau di trigonometri itu kita lebih mudah atau lebih familiar menggunakan pi biasanya daripada ini. Juga boleh, tapi ini juga biasanya seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari radiannya ya tinggal kita kalikan seperti yang contoh yang A, yaitu min 240 kita kalikan 0,017 radian. Hasilnya adalah mendekati negatif 4,08 radian. Nah, kenapa hasilnya negatif? Nah, ini arahnya negatif karena arahnya adalah sebaliknya. Kalau yang positif adalah arahnya ke kanan, nah ini bernilai negatif karena arahnya ke kiri, seperti itu ya. Perputarannya sama, berputar, tapi yang satunya berputar ke depan. Kalau negatif itu berputar juga tapi berputar ke belakang, seperti itu. Sehingga hasil konversinya adalah 30 derajat sama dengan atau mendekati 0,51 radian. Kemudian negatif 240 itu mendekati negatif 4,08 radian. Itu ya. Selanjutnya yaitu contoh 6.7, konversikan ukuran radian ke dalam derajat. Nah, kalau tadi adalah derajat ke radian, kalau ini ganti radian ke derajat. Oke, kita cari yang C dulu. 6,28. Nah, kalau kita ingin mencari derajat, maka kita mengalihkan besaran radian tadi dengan 57,3 dikalikan ya. Sehingga menjadi 6,28 dikali 57,3 derajat sama dengan 359,844 derajat. 359,8 ini kalau dibulatkan ya mendekati 360 derajat gitu ya. Jadi 6,28
28 radian itu sama dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini juga bisa diubah menjadi pi, menjadi 2 pi. Nah, ini ya. Oke, nah kalau ini tidak harus ya, untuk diubah menjadi pi ini tidak harus, cuma nanti untuk sebagai tambahan kalau 360 derajat itu sama dengan 2 pi gitu ya. Oke, untuk yang keempat atau yang ke D, negatif 0,1 radian itu berapa derajat? Nah, ini tinggal dikalikan, negatif 0,1 dikali 57,3 derajat. Hasilnya adalah negatif 5,73 derajat. Ya, tinggal dikalikan saja. Kalau radian ke derajat dikalikan 57,3, kalau derajat ke radian dikalikan 0,017 ya tadi. Nah, sehingga dari contoh 6.7 ini hasil konversinya adalah yang C adalah 360 derajat, kemudian yang D ya, mohon maaf ini D ya, itu negatif 5,73. Oke, itu contoh mengenai radian dan derajat. Nah, ini latihan 6.4. Ini latihan 6.4 ya. Oke. Konversikan ukuran derajat berikut ke dalam radian. Ini untuk 13 dan 14. Kemudian untuk yang 15 16 itu konversikan ukuran radian berikut ke dalam derajat. Ini hanya sebaliknya ya. Ini derajat ke radian, kalau yang ini radian ke derajat seperti itu. Ini latihan 6.4. Ya, demikian tadi materi tentang trigonometri. Kita sudah membahasnya tentang sinus kosinus, grafik trigonometri, identitas trigonometri dan juga radian. Ya, apabila ada pertanyaan seputar materi pada yang sudah saya sampaikan ini, silahkan disampaikan di grup yang tersedia atau di kolom komentar gitu ya. Selamat berkarya, selamat belajar. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.